Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandar Landanugraha, STB 182179 akan menjelaskan tentang pemrograman game. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari sejarah game. Sejarah video game pertama kali bermula pada komputer digital elektronik pertama bernama Colossus dan ENIAC yang dibuat selama Perang Dunia Kedua untuk membantu sekutu. Kemudian setelah perang selesai, penyebaran arsitektur program yang disimpan pertama kali pada University of Manchester, Cambridge University, University of Pennsylvania, dan Princeton of University memungkinkan komputer untuk diprogram dengan mudah untuk menjalankan pekerjaan yang bervariasi yang memfasilitasi komersialisasi komputer di awal tahun 50-an oleh beberapa perusahaan seperti Ferranti, IBM, dan juga Remington Rand. Kelahiran video game pertama adalah dimulai dari mempromosikan pengadopsian komputer oleh universitas, organisasi pemerintahan, dan perusahaan besar. Pada waktu itu, game komputer terdiri dari 3 kategori, diantaranya program pelatihan dan instruksional, program penelitian di lapangan seperti kecerdasan buatan, dan program demonstrasi yang dimaksudkan untuk menghibur masyarakat. Karena permainan tersebut dikembangkan oleh hardware yang tidak lazim pada waktu itu, ketika mentransfer antara sistem sangat susah dan sering dibongkar setelah menyajikan kegunaan yang terbatas. Mereka tidak mempengaruhi pengembangan lebih jauh pada industri. Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa yang mengembangkan dan merancang game komputer pertama kali. Lalu kita ke jenis game. Jenis game itu ada 3, ada konsol game, PC game, dan mobile game. Konsol game itu adalah permainan video yang dimainkan pada konsol permainan dan bukan pada komputer pribadi maupun mesin dingdong. Konsol permainan ini biasanya terhubung pada televisi dan menghasilkan gambar serta suara. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan alat genggam yang terhubung dengan konsol permainan yang disebut dengan controller. Controller ini memiliki sejumlah tombol dan kontrol arah yang masing-masing menggerakkan dan memanipulasi gambar di layar televisi. PC game itu adalah permainan yang dimainkan di komputer pribadi. Game PC yang dibuat oleh pengembang satu atau lebih permainan. Game PC sering membutuhkan hardware khusus di komputer untuk bermain, seperti unit pemrosesan grafik atau koneksi internet untuk bermain online. Meskipun persyaratan sistem ini bervariasi dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Selain itu pula, fitur yang menarik dari PC game pada saat ini adalah bisa berinteraksi secara online. Yang terakhir itu adalah mobile game. Mobile game yang menggunakan platform ini merupakan game yang sedang digandrungi oleh semua orang. Pasalnya game dengan mobile game itu mudah diinstal dan dimainkan di perangkat mobile. Game pada mobile ini juga terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang seperti biasa ada yang offline maupun secara online. Sekarang kita masuk ke genre game. Genre game itu banyak. Yang pertama itu RPG atau role playing game. Game ini menghadirkan gameplay yang mengandung unsur leveling. Dalam game ini, pemain akan menjelajah dunia game. Game RPG memungkinkan pemain untuk berkompetisi hingga berinteraksi atau bertarung dengan pemain lain. Beberapa game RPG bahkan membuat pemain bisa menentukan ending dari jalan cerita game tersebut. Yang kedua itu FPS atau First Person Shooter. FPS ini biasanya gamenya itu tembak dan tembak-tembakan. Namun dalam game ini akan memainkan tokoh dengan cara pandang orang pertama. Tak heran dalam beberapa game karakter hanya ditampilkan dengan bentuk tangan atau senjata saja. Dalam game FPS ini kamu akan menemukan berbagai misi yang harus kamu selesaikan. Intinya dalam game ini pemain membutuhkan refleks, koordinasi mata dan tangan hingga waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu TPS atau Third Person Shooter. Game tembak sama seperti FPS, hanya game tembak-menembak ini yang berbeda sudut pandang dan sama seperti game RPG. Biasanya game ini akan menampilkan pemain setengah badan dari karakter tersebut. Yang selanjutnya itu RTS. Game sejenis ini menitik beratkan unsur strategi, maka dibutuhkan strategi agar pasukan bisa menang. Yaitu selanjutnya ada genre yang namanya strategi. Game jenis strategi layaknya bermain catur. Video game strategi biasanya memberikan pemain atas kendali tidak hanya satu orang tapi sekelompok dengan berbagai jenis kemampuan tergantung dari tema ceritanya. Selanjutnya itu sport atau olahraga.
Game di sini hadir untuk pemain yang gemar olahraga. Intinya pemain akan melakukan pertandingan olahraga secara virtual. Dan selanjutnya itu simulation. Game dengan genre ini hadir dengan konsep yang mirip kenyataan. Inti dari game ini membuat pemain harus berpikir untuk mendirikan, membangun hingga mengatasi masalah dengan dana terbatas. Selanjutnya itu racing. Dan seperti artinya racing ini yaitu game balap-balap atau tidak mod. Game balapan yang atau kemampuan mengemudi baik motor atau mobil. Selanjutnya fighting. Dalam game ini pemain dapat memilih karakter yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Pemain juga bisa mengeluarkan kemampuan berbeda dari tiap karakter untuk mengalahkan musuh. Selanjutnya MMORPG. MMORPG atau Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Sederhananya genre ini sama seperti RPG, hanya saja dengan tambahan fitur online atau multiplayer. Di sini kamu akan bermain ratusan hingga ribuan players dalam satu waktu. Selanjutnya itu elemen pembentuk game. Elemen formalnya itu biasa terdiri dari player, objektif atau tidak tujuan, prosedur, rules atau aturan, resource, konfliknya, boundaries, batasan atau tidak goal, tujuan. Elemen selanjutnya itu dramatic element. Elemen dramatis adalah bagian dari game yang dapat memberikan kesan emosional bagi pemainnya. Seperti tantangan dalam game adalah sekumpulan permasalahan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan, sekumpulan aksi yang menyenangkan untuk dilakukan, dan memerlukan aktivitas kerja untuk menyelesaikan dan menghasilkan suatu kepuasan. Elemen selanjutnya itu sistem dinamik elemen. Konseptualisasi sistem dinamik dikembangkan pada tahun 1990-an. Forrester mengemukakan sistem pemulihan ilmiah atas perilaku yang kompleks dunia bisnis dengan mengusulkan suatu strategi simulasi yang unik. Secara formal, model sistem dinamik adalah serangkaian persamaan non-linear yang diselesaikan melalui integrasi numerik. Simulasi umumnya dilakukan dengan pemahaman grafis atas pola perilaku yang diamati dalam hasil-hasil simulasi. Metode sistem dinamik telah diterapkan pada berbagai persoalan di berbagai bidang. Bidang-bidang yang dicakup dari waktu ke waktu juga semakin luas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.